101,5 MHz Radio Kayu Utara FM. Kabarnya siang hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan alhamdulillah tentunya untuk edisi hari ini. Tepatnya itu Kamis tanggal 1 Agustus 2024 kita berjumpa kembali dalam program acara dialog interaktif bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. Dan untuk edisi hari ini mengambil tema tentang data pemilih. Baik para pendengar semua, langsung saja kita menyapa beliau yang saat ini telah hadir di studio RKO. Selamat siang Bang Abdul. Selamat siang Mbak Emi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Emi. Gimana Amin. kawan-kawan di RKO? Alhamdulillah kabarnya juga sehat. Oke Bang Abdul, silakan untuk menyapa para pendengar dan menyampaikan tema dalam acara dialog interaktif kita untuk edisi hari ini. Iya, terima kasih Mbak Emi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar RKO di seantero Kabupaten Utara dan yang mendengarkan melalui live streamingnya. Hari ini awal bulan di tahun Agustus 2024, alhamdulillah KPU kembali dibantu oleh teman-teman RKU untuk mensosialisasikan tahapan Pilkada 2024 yang tak terasa 27 November Rabu 27 November 2024 tidak lama lagi. Nah, saat ini tahapan-tahapan sudah mulai berjalan, di mana tahapan rekrutmen pada Ahok sudah selesai, mulai PPK, PPS, dan pantarlihnya. Menyisakan satu, nanti saat 1 bulan sebelum pelaksanaan rekrutmen KPPS. Saat ini kita memasuki tahapan mulai pendataan pemutahiran data pemilih, di mana mulai tanggal 24 Juni sampai 24 Juli 2024 kemarin masyarakat di seluruh Kabupaten Utara dan seluruh Indonesia bertemu dengan ujung tombak kami, yaitu petugas pemutahiran data pemilih datang ke rumah-rumah untuk mencocokkan data pemilih yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Pencoklitan ini dilakukan untuk menyiapkan data pemilih yang nanti berhak dicatat sebagai pemilih pada pemilu di Pilkada di 2024 mendatang. Saat ini KPU Kabupaten Utara bersama dengan PPS dan PPK mulai tanggal 1 hingga tanggal 3 insyaallah serentak di seluruh PPS di 43 desa di Kabupaten Kayong Utara melaksanakan rapat pleno daftar pemilih hasil pemutahiran atau biasa disingkat dengan DPHP. DPHP ini insyaallah akan sebagai langkah pertama KPU memutahirkan, mencocokkan atau memplenokan data-data yang kemarin petugas pantarlih mendata setiap rumah. So, insyaallah kami akan mengundang perwakilan dari partai politik, pengawas pemilu, perangkat desa dan pihak keamanan untuk turut serta menghadiri rapat pleno di setiap desa. Insyaallah hampir rata-rata serentak itu tanggal 2, insyaallah jamnya variatif antara ada yang pagi, ada yang siang. Undangan sudah kami sebar ke pihak-pihak terkait untuk ikut bersama-sama membantu KPU untuk memutahirkan data yang sudah dicocokkan dan dicoklit oleh petugas pantarlih. Silakan nanti yang sudah dapat undangan untuk bantu hadir untuk ikut menyaksikan berapa sih pemilih-pemilih di tiap desa yang sudah tercatat. Siapa-siapa saja yang sudah layak, siapa yang sudah tidak layak, yang TMS sudah meninggal dunia ataupun pindah akan diplenokan di tingkat PPS. Pasca nanti diplenokan di tingkat PPS akan dilanjutkan Mbak Emi diplenokan di tingkat PPK. Ya, ini satu tingkat di atas desa, ya ini tingkat berada di tingkat PPK. PPK ini daftar plenonya daftar pemilih hasil pemutahiran insyaallah akan dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai tanggal 7 Agustus.
Nah, ini tingkat PPK. Di sini sama, kami akan juga mengundang pihak pengawas pemilu, perwakilan dari pasangan calon aslinya karena belum ada pasangan calon, maka kami undang perwakilan partai politik. Perwakilan politik LO-LO-nya, pihak keamanan dan perangkat pihak kecamatan. Muspikanya kami akan undang sehingga semakin banyak yang ikut terlibat mewakili beberapa elemen, semakin banyak data yang diketahui siapa yang layak, siapa yang enggak. Sehingga data yang akan kami tetapkan nanti pada waktunya penetapan DPT-nya adalah data yang benar-benar valid. Jadi kami tidak ingin datanya ini hanya kami yang ngelola, kami memutuskan secara tertutup, tapi akan kami lakukan secara terbuka. Ini menjadi penting sehingga di kemudian hari tidak ada lagi masyarakat yang mengaku kami belum terdata, kami tidak dicoklit, kami nggak punya hak pilih. Itu kami hindarin sehingga awal-awal mulai sekarang ini kami melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Memang Mbak Emi, kita nggak mungkin menghadirkan seluruh masyarakat untuk hadir bersama. Iya, Jadi betul. simbol-simbolnya saja kami undang untuk sebagai representasi perwakilan masyarakat nih. Jadi untuk ikut hadir. Jika memang ada yang tak layak, sampaikan sehingga apa-apa yang diperlukan itu menjadi diakuin dan dapat digunakan secara bersama. Tapi jangan khawatir, nanti saat kami melakukan penetapan daftar pemilih sementara atau DPS, masyarakat masih berkesempatan untuk kembali menyampaikan tanggapan masyarakat saat kami umumkan DPS-nya. Pengumuman itu kami sampaikan cukup lama, di mana tanggal 18 Agustus sampai tanggal 27 Agustus kami berikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mencermati pengumuman daftar pemilih sementara yang insya Allah kami tempelkan di tiap desa, sekretariat PPS, tempat-tempat strategis, dan akan kami unggah di medsos. Jadi silakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk ngecek nih sudah terdaftar atau belum kita sebagai pemilih di pilkada yang insya Allah tanggal Rabu 27 November 2024 mendatang. Itu Mbak Emi. Oke, Bang Abdul tadi kan tentunya untuk pleno daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS tentunya yang akan dilaksanakan mulai besok ya, tanggal 2 Agustus hingga tanggal 3 Agustus 2024 ini dilaksanakan di mana nih Bang Abdul? Apakah di KPU atau misalnya di kantor desa seperti itu? Iya, karena pelaksanaan plenonya ini adalah PPS tingkat desa, kami sampaikan pelaksanaannya ini berada di tingkat desa, yakni di sekretariat PPS. Sekretariat PPS itu biasanya itu berada di kantor desa atau gedung milik pemerintah desa. Biasanya gedung pertemuan umum, biasa gedungnya agak tinggi ya. Kalau kantor desa itu pasti sempit ya. Biasa ada gedung pertemuan milik PNPN, gedung aula serbaguna milik desa. Biasa itu jadi tempatnya. Dan lokasinya hampir semua di desa. Dan alhamdulillah kami sudah menyeragamkan serentak tanggal 2 adalah batas pelaksanaannya. Sehingga bisa serentak se-Kabupaten Kayong Utara untuk memutakhirkan data. Datanya itu masih bergerak ya Mbak. Karena pasti akan data yang masih meninggal, ada yang pindah masih dimungkinkan. Dan silakan yang sudah mendapat undangan untuk ikut hadir besok. Ya, ada yang jam 8, beberapa desa melaksanakan pagi, ada yang juga melaksanakan sore karena besok hari Jumat ya. Iya, jadi betul. kami laksanakan tidak di tengahan tapi mungkin agak pagi atau selepas sholat Jumat. Masyarakat Kabupaten Kayong Utara saat ini juga boleh mereview rumah-rumahnya. Rumah-rumahnya mohon maaf kami agak tambahin kotor nih, tapi bukan kotor yang sembarangan, tapi kotor dalam bentuk kami tempelin stiker baru. Kemarin stiker coklat itu adalah stiker untuk pemilu 14 Februari. Tapi untuk pilkada ini kami juga kembali melakukan pemutakhiran data pemilih dengan mencoklit kemarin. Bukti mencoklitnya salah satunya rumahnya akan kami tempelin stiker. Stiker itu pertanda. Pertama, rumahnya sudah didatangi petugas. Kedua, sudah dicatat siapa-siapa saja yang dalam rumah tersebut
dicatat sebagai pemilih. Mm-mm. Bisa saja satu rumah itu hanya ditempel satu stiker jika rumah itu hanya didiami satu kepala keluarga. Tapi bisa juga satu rumah itu ditempel 2 atau 3. Biasanya Mm-mm. rumah besar, di situ orang tuanya dan anak-anaknya juga tidak diinginkan untuk pindah, bisa kumpul. Nah, Mm-mm. biasa satu rumah kami tempelin 2 atau 3. Di mana di situ ada berapa jumlah kakaknya, di situ akan kami tempelin stikernya. Satu stiker menandakan satu kepala keluarga. Oke. Siapa saja yang ada di rumah itu, keluarga itu yang tercatat, yang sudah layak menjadi pemilih, namanya tercatat di situ. Sehingga di sana juga tercatat satu tanda tangan petugas pemutahiran pemilih, satu tanda tangan kepala keluarga atau keluarga yang dicoklit. Jadi semakin lengkap lah. Jadi kalau masyarakat rumahnya belum tercatat, silakan cek saja di rumahnya sudah tertempel atau belum. Mm-mm. Kalau belum boleh nanya. Biasanya kami datangin itu yang ada istrinya. Kami wawancara ke istrinya. Mm-mm. Suaminya biasa nggak ada. Suaminya boleh nanya ke istri atau demikian sebaliknya. Biasanya suaminya bekerja 2-3 hari, mungkin yang nelayan atau yang mungkin di kebun. Saat suami tidak ada, hanya istrinya atau sebaliknya. Jadi silahkan tanya ke keluarga sudah ada datang petugas belum. Nah, kalau belum, nanti saat insya Allah tanggal 18 Agustus sampai 27 silahkan kembali mereview, bisa lapor ke PPS, PPK, dan KPU Kabupaten jika merasa belum didata sebagai pemilih. Gitu Mbak Emi. Oke, terima kasih Bang Abdul. Jadi buat para pendengar dan seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara, tentunya pastikan ya bahwa data Anda sudah masuk dan tentunya Anda sudah bisa memberikan hak pilihnya nanti tepat pada tanggal 27 November tahun 2024 pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Kayong Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Provinsi Kalimantan Barat. Pendengar RKU, tadi sudah kita review terkait waktu-waktu pelaksanaan rapat pleno daftar pemilih hasil pemutahiran oleh PPS tanggal 1 sampai tanggal 3 yang insya Allah untuk Kabupaten Kayong Utara serentak tanggal 2. Kemudian untuk rekap pleno daftar pemilih hasil pemutahiran oleh PPK, insya Allah Kabupaten Kayong Utara juga akan kembali serentak dilaksanakan pada tanggal 6. Nah, untuk tingkat PPK ini insya Allah akan dilaksanakan di setiap kantor camat atau sekretariat PPK di 6 kecamatan Kabupaten Kayong Utara. Untuk di Sukadana insya Allah akan menggunakan gedung kantor camat, untuk Simpang Hilir gedung Serbaguna, Teluk Batang demikian juga gedung Serbaguna Kecamatan Teluk Batang, Seponti menggunakan gedung RMP KTM, untuk Pulau Maya gedung pertemuan di Kecamatan Pulau Maya, dan demikian juga untuk Kecamatan Karimata. Insya Allah tanggal 6 itu akan dilaksanakan serentak dan juga akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang mewakili simbol-simbolnya. Kami undang untuk hadir berpartisipasi dalam menyaksikan penetapan daftar pemilih hasil pemutahiran. Data ini kami sampaikan bukan merupakan data yang sudah valid dan baku, karena kami masih banyak lagi prosesnya untuk menuju daftar pemilih tetap. Saat ini insya Allah sampai di kabupaten itu estimasi tanggal 9 atau 11 Agustus kami baru melakukan pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara. Daftar itulah kemudian akan diumumkan secara bersamaan tanggal 18 mulai diumumkan, dan itu silahkan Bapak Ibu untuk nge-review lagi untuk menyampaikan tanggapan masyarakat. Prosesnya akan panjang lagi sampai perbaikan. Jika ada selama masa pengumuman ada tanggapan masyarakat, ada yang sudah meninggal, ada yang belum terdaftar, atau ada yang pindah, sehingga mungkin kalau pindah dari Kayong Utara keluar, KPU Kayong Utara harus melepas data pemilih tersebut. Contoh, saya akan pindah ke Kuburaya. Saya akan dilepas data oleh KPU Kabupaten Utara dan akan dimasukkan ke daftar pemilih di Kabupaten Kuburaya. Sehingga saya
berhak mendapat surat suara untuk bupati. Secara administrasi pindah dengan melengkapi dokumen identitas, bukan pindah domisili saja. Ibaratnya saya hanya pindah tapi KTP masih Kayung Utara, saya kan tidak berubah. Tapi jika saya pindah dengan melengkapi identitas, cabut berkas dari Kayung Utara, pindah ke Surabaya, insya Allah proses itu akan segera diproses untuk dimasukkan daftar pemilih di daerah tujuan. Kemudian nanti pada prosesnya setelah ada perbaikan, ada saran masukan, KPU juga akan melakukan pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau biasa disingkat DPSHP. Bisa di tingkat PPS, dilanjutkan lagi di tingkat PPK. KPPS-nya insya Allah tanggal 5 September 2024 sampai tanggal 7 September di tingkat PPS. Kemudian di rapat pleno DPSHP untuk tingkat PPK akan dilaksanakan tanggal 9 September sampai 11 September. Sama juga akan kami melibatkan, kalau posisinya ini September sudah ada tim pasangan calon yang insya Allah nanti kami tidak mengundang lagi partai, tapi akan kami mengundang lebih sedikit, yakni petugas atau LO atau perwakilan dari pasangan calon. Berapapun pasangan calon nanti, perwakilannya akan kami undang untuk terlibat dalam rapat pleno penetapan hasil pemilih sementara hasil perbaikan. Dan juga kami juga akan melibatkan teman-teman dari pengawas pemilu di tingkat-tingkatan. Di setiap tingkatan. Bisa di tingkat desa akan melibatkan PKD-nya, di tingkat kecamatan akan melibatkan panwascapnya. Insya Allah kami akan juga melakukan pengumuman daftar pemilih tetap per tanggal 22 September sampai 27 September. Data ini insya Allah akan ditetapkan dan insya Allah tidak akan bergerak kembali. Data-data yang ditetapkan sebagai pemilih. Lantas akan muncul pertanyaan, jika mulai tanggal 22 atau 27 September yang bersangkutan atau masyarakat ada pindah, baik pindah kecamatan, pindah antar kabupaten, bagaimana nasibnya? Apakah akan hilang? Atau prosesnya gimana hak pilihnya? Jangan khawatir, KPU tetap memfasilitasi hak pilih. Karena hak pilih itu tidak boleh dihalang-halangi atau dibatasi. KPU akan membuka space waktu untuk pelayanan pindah memilih. Pindah memilih bisa antar kecamatan, bisa antar kabupaten. Kalau antar provinsi, insya Allah akan hilang surat suaranya. Karena posnya pemilihan pada Rabu 27 November 2024 hanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat dan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kayong Utara. Dapilnya hanya itu. Untuk masyarakat yang Kabupaten Kayong Utara ingin tetap memilih bupati dan wakil bupati, hanya bisa melakukan pindah memilih hanya di dalam lingkup 6 kecamatan saja. Seponti pindah ke Sukadana, Sukadana pindah ke Teluk Batang ke Pulau Maya atau Karimata, masih aman. Surat suaranya masih dapat. Surat suara bupati dan wakil bupati. Tapi jika pemilihnya pada medio setelah penetapan pindah dari Kayong Utara ke kabupaten lain di Kalimantan Barat, maka akan kehilangan surat suara untuk bupati dan wakil bupati Kabupaten Kayong Utara. Namun, jika yang bersangkutan pindah ke kabupaten tujuan, insya Allah akan difasilitasi untuk surat suara di lokasi tujuan. Kalau dia yang bersangkutan mau pindah dengan identitas, biasanya akan difasilitasi surat suara untuk kabupaten tujuan, dan itu lepas dari tanggung jawab KPU Kabupaten Kayong Utara. Jadi jangan khawatir, masyarakat tetap diberikan kesempatan. Yang pastinya kami mengharapkan partisipasi masyarakat secara aktif, tidak menunggu saat hari H saja. Saat hari H saja, saya sudah terdaftar atau belum? Karena biasanya KPU akan membatasi untuk pengecekan data pilih atau pindah memilihnya. Tak mungkin ya bahasanya biasanya hari berikut hari berangkat, hari ini pemungutan,
atau pencoblosan baru ngurus nih pindah memilih. Kemungkinan besar akan sulit untuk memprosesnya. Bisa saja dimasukkan ke dalam daftar DPK, daftar pemilih khusus, jika tanda kutip jika yang bersangkutan memang belum terdaftar tapi memiliki identitas diri KTP penduduk setempat. Kami masukkan dalam kategori DPK, daftar pemilih khusus. Contoh, saya warga RT 1 W1, saya saat di data tidak ada sampai penetapan DPT tanggal 22 September sampai 27 September saya tidak ada daftarnya. Namun saat hari H saya tuh pengen memilih, saya cek di daftar milih tidak ada. Saya tetap bisa menggunakan hak pilih cukup dengan menunjukkan KTP-nya. KTP setempat dan kami masukkan dalam kategori DPK, daftar pemilih khusus. Gitu Mbak Emi. Oke, terima kasih Bang Abdul. Jadi buat seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara tentunya jangan khawatir ya. Jadi mulai saat ini pastikan diri Anda sudah terdaftar dan bisa memberikan hak pilihnya nanti pada saat Pilkada serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 ya Bang Abdul ya. Jadi kalau mulai dari sekarang kan kita sudah bisa mengantisipasi nih. Oh, kalau misalnya belum terdaftar ya secepatnya untuk mendaftarkan diri. Jangan sampai nanti pada saat hari ternyata setelah dicek tidak terdaftar. Nah ini kan yang ribet kan bukan orang lain kan, yang bingung kan melainkan diri kita sendiri. Ada dua materi lagi yang mungkin saya flashback mengingat saja KPI Kayong Utara juga telah memiliki maskot nih, maskot pilkada khusus Kabupaten Kayong Utara. Maskot ini sebagai perlambang kebersamaan atau semangat untuk masyarakat dan penyelenggara untuk benar-benar mensukseskan pilkada di Kabupaten Kayong Utara. Maskotnya pasca kami menetapkan diberi nama Si Ujang. Si Ujang. Ujang ini bukan sembarang nama, tapi setiap hurufnya ini memiliki arti. Ujang singkatan dari usul, jujur, adil, nyata, dan genah. Ini bahasa lokal ya, bahasa dari 5 suku kata berbahasa Melayu. Artinya usul mencari tahu nih secara detail dan teliti. Ini maksudnya pemilih diminta teliti dan tahu betul siapa yang akan dipilih. Jadi memberikan makna pemilih itu harus cerdas. Tidak membeli nanti ibaratnya memilih itu seperti membeli kucing dalam karung. Iya. Wah, bungkusan dibeli. Tapi perhatikan juga, lihat visi misinya. Apa programnya? Nah, dicermati sehingga yakin bahwa si A layak menjadi calon. Saya sudah tahu latar belakang dan kedepannya. Itu makna dari usul. Jujur. Ini jujur lebih ke penyelenggara, tidak hanya KPU, tapi hampir seluruh penyelenggara bersifat jujur dan dalam proses pilkada. Kami dituntut tidak berpihak ke salah satu pasangan calon atau merugikan pasangan calon dalam pemberian hak dan kewenangannya. Jadi kami harus tetap adil, jujur. Kemudian adil demikian juga kami yang penyelenggara harus adil, tidak tebang pilih. Kalau memang salah kami sekarang salah, jika memang itu kurang kami tekan kurang. Jadi tidak pilih kasih. Kemudian nyata. Pilihlah calon pemimpin yang dapat memberikan kontribusi nyata untuk Kayong Utara. Nah, ini kembali mengingatkan si Ujang ini mengingatkan kepada pemilih, ayo jangan lagi kita hanya terpesona dengan iming-iming duit, iming-iming janji-janji yang mohon maaf money politik, saling play campaign. Rupanya setelah terpilih ada dapat zongnya. Nih, silahkan menjadi pemahaman kita, tidak ada lagi yang bermain-main dengan hal-hal yang justru merugikan kita 5 tahun ke depan. Terakhir, genah bijaksana. Penyelenggara pemilu dapat bijaksana dalam menjalankan tugasnya dan pemilih bijaksana dalam memberikan hak pilihnya. Itu Mbak Emi. Oke, jadi buat para pendengar semua sekali lagi kita menghimbau ya tentunya untuk memberikan hak pilihnya tadi, tapi juga harus dilihat nih seperti apa yang disampaikan Bang Abdul tadi ya, visi misinya, mungkin
boleh dikatakan bibit bobotnya ini benar-benar harus diperhatikan ya Bang Abdul ya. Jangan sampai salah pilih. Karena kita mungkin ngelihatnya dari faktor yang pertama tadi ada uangnya. Nah, tapi kan kita nggak memikirkan untuk 5 tahun yang akan datang ini bagaimana. Jadi jangan sampai salah pilih. Kemudian juga kan ini kan merupakan hak pribadi masing-masing ingin memilih siapa. Namun yang pastinya kita juga harus melihat nih visi misinya itu ya Bang Abdul ya. Oke, lanjut lagi Bang Abdul. Poin terakhir ini sudah mulai hangat di benak kita, bahkan mungkin Mbak Emi juga sudah dapat banyak request dari pendengar RKU. Mbak Emi, kapan sih calon bupati wakil bupati ditetapkan ini? Siapa-siapanya? Mulai banyak, dan kami juga banyak di WA atau ditanya oleh berbagai kalangan. KPU insya Allah baru bulan ini baru sadar hari ini adalah tanggal 1 Agustus. Jadi 1 Agustus ini adalah bulan sakral bagi pasangan calon nih. Pasangan calon di mana insya Allah kami KPU Kabupaten Utara dan mungkin seluruh Indonesia akan melaksanakan kegiatan yang sama, di mana tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 kami akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon. Baru mengumumkan pendaftaran pasangan calon dari jalur partai politik. Okay. Karena independen KPU Kabupaten Utara kosong, tidak ada yang mendaftar. Tapi untuk jalur partai politik insya Allah baru kami umumkan tanggal 24 sampai tanggal 26 Agustus. Itu baru pengumumannya. Kapan daftarnya nih? Nah, daftarnya tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 adalah masa pendaftarannya. Jadi yang jangan khawatir dan jangan bertanya-tanya lagi. Insya Allah bulan-bulan ini akan ada ya informasi di medsos, di mana terkait siapa sih pasangan calon, berapa pasangan sih, siapa yang mengusungnya sih. Insya Allah tanggal 27 sampai 29 Agustus akan terjawab. Lantas satu lagi 22 September. Nah, 22 ini menjadi sakral lagi, di mana KPU harus menetapkan siapa pasangan calon yang ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati untuk ikut kontestasi di 27 November 2024. Nah, ini ingat, 24 sampai 26 ada pengumuman, 27 sampai 29 Agustus pendaftaran, ditetapkannya 22 September 2024. Gitu Mbak Emi. Nah, jadi buat para pendengar ya mungkin tadi kan bukan hanya tadi ya, tapi Bang Udo ya beberapa waktu yang lalu juga pernah menanyakan ini kapan nih kira-kira ya pendaftaran untuk calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kayong Utara. Jadi tadi Bang Abdul sudah menjelaskan tanggal-tanggal persisnya, dan tentunya ini juga akan diinformasikan kepada para pendengar dan seluruh masyarakat Kayong Utara tanpa terkecuali juga di RKO ya Bang Abdul ya. Jadi para pendengar tentunya bisa mengetahui tahapan-tahapannya, kemudian dari pendaftaran, kemudian sampai nanti penetapan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, siapa-siapa saja yang nanti akan mengikuti kontestan ya. Nah, oke, Bang Abdul silakan. Selain itu nih Bang Abdul kan seperti yang disampaikan tadi untuk di independen ya di Kabupaten Kayong Utara sendiri sampai saat ini belum ada yang mendaftar ya Bang Abdul ya. Dan boleh apakah pendaftarannya juga udah tutup nih Bang Abdul? Iya, pendaftaran calon perseorangan itu sudah tutup. Pendaftaran perseorangan itu sudah awal-awal sudah disampaikan pertanggal Mei. Satu bulan kami sudah umumkan, rupanya juga sama. Tidak ada satupun pasangan perseorangan yang mencoba mungkin baik LO ataupun timnya yang mendaftar. Karena kenapa perseorangan itu lebih awal? Karena perseorangan itu harus kami lakukan verifikasi data dukungan. Di mana data dukungan itu berdasarkan KTP. Kami harus verifikasi faktual dulu, sehingga perseorangan kami buka pendaftaran di awal. Nah, sekarang ada waktu verifikasi selama sebulan lebih, karena sudah tidak ada kosong di Kabupaten Utara, sehingga baru inilah pendaftaran untuk partai politik baru dibuka. Insya Allah tidak lama lagi, berarti 24
ya 23 hari lagi lah. Iya, Mulai kehangat-hangat. Ini nanti berarti 23 hari ini termasuk hari-hari yang cukup mendebarkan juga nih ya Bang Abdul ya. Iya. Yang mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di benak masyarakat kita, siapakah kira-kira gerangan ya yang mendaftarkan diri untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kayong Utara. Nah, selain itu Bang Abdul pernah juga nih kemarin, karena kan untuk pilkada di 5 tahun yang lalu kita juga pernah kita kan ada live juga nih pada saat debat kandidat. Apakah kira-kira nanti akan ada juga nih debat kandidat dan bisa disiarkan secara langsung sehingga masyarakat juga bisa mendengarkan acara tersebut meskipun tidak bisa langsung datang ke tempat acara. Siap Mbak Emi. Ini menjadi atensi kami dan kami harus juga kembali minimal sama atau kalau bisa lebih. Amin. Kita kemarin melaksanakan debat publik. Nah, kami juga insya Allah tahun ini juga melaksanakan hal yang sama. Insya Allah kami sedang mencari lokasi-lokasi yang strategis. Pertama, faktor keamanan. Kedua, daya tampung. Nah, kalaupun ada, kami akan pertimbangkan itu. Terkait kami live atau tidaknya, kami pastikan insya Allah selama jaringan aman, kita akan gunakan live insya Allah. RKU sebagai mitra yang selama mulai dari pilkada pemilu 2019, pemilu 2024 kemarin, kita sudah memiliki rekam jejak yang sangat harmonis dan bagus. Gimana kita bisa live walaupun dulu masih terbata-bata dengan teknologi, betul. Ya. Insya Allah kita ingin menyampaikan ke masyarakat, ini loh calonnya. Ya, apalagi sekarang sudah ada medsos ya. RKU dengan medsosnya, KPU dengan medsosnya, apalagi live-nya. Kita berharap masyarakat se-Kabupaten Kayong Utara yang ada di Kayong Utara atau sedang berada di luar bisa menyaksikan. Insya Allah September akan menjadi bulan di mana kita akan melakukan debat publik. Terkait berapa jumlahnya kami sedang diskusikan dengan tim pemerintah kabupaten, faktor kepolisian dan pihak tim panelisnya. Nah ini merupakan kabar gembira juga ya buat seluruh pendengar Kayong Utara dan masyarakat Kabupaten Kayong Utara ya. Jadi walaupun nanti kita tidak bisa hadir di tempatnya langsung ya untuk menyaksikan debat kandidat tersebut, tapi kita bisa mendengarkan di rumah ya. Dan tentunya juga buat masyarakat yang berada di luar Kabupaten Kayong Utara juga bisa mendengarkan secara langsung, karena nanti alhamdulillah ya untuk di RKU kita juga sudah bisa streaming ya Bang Abdul ya. Jadi seluruh Indonesia juga bisa mendengarkan pada saat acara debat kandidat tersebut. Mudah-mudahan acara tersebut ya bisa terlaksana dengan baik tanpa ada kendala apapun ya Bang Abdul ya. Bang Abdul, di sesi yang terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar, kemudian juga buat adik-adik pemula kita ya terkait tentang pilkada yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November tahun 2024. Ya kalau misalnya kita hitungan bulan ya mungkin masih lama ya Bang Abdul ya, tapi dengan berjalannya waktu tidak meskipun terasa. Hitungan bulan itu tidak terasa. Silakan Bang Abdul. Iya, kami ingin menyampaikan ajakan semua ke seluruh lapisan masyarakat, terutama adik-adik yang sedang kaula muda yang hobinya bersosial media. Jangan lupa bahwa negara sudah memfasilitasi KPU dan seluruh perangkat baik pemerintah, keamanan dan penyelenggara dengan dana yang besar. Miliaran rupiah digelontorkan untuk suksesnya pilkada, baik pilkada bupati dan wakil bupati dan gubernur wakil gubernur. Dana itu adalah dana milik masyarakat dan sejatinya harus dikembalikan masyarakat sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk masyarakat untuk menentukan pemilih, menentukan siapa pemimpin di kabupaten atau provinsi untuk 5 tahun ke depan. Maka dengan dana yang besar difasilitasi pemerintah, maka gunakan hak pilihnya. Jangan golputnya, tapi pikirkan masa depannya. Satu pilihan itu menentukan masa depan. Jangan golput itu seperti bintang di langit pada malam hari. Kalau satu saja memang tak kelihatan, tapi saat bintang itu bertebaran banyak, maka di langit yang hitam itu akan kelihatan terang. Itulah bentuk jika kita golput. Jangan sekali-kali memikirkan, ya satu pun tak kelihatan. Ya, tapi kalau golputnya itu banyak, maka jumlahnya juga akan banyak. Seperti bintang awalnya gelap gulita tapi sudah kelihatan satu, maka akan terlihatlah
Padahal dananya sudah besar. Kemudian jangan ragu lagi, kemarin saat kita 14 Februari surat-suratnya besar, repot dan macam-macam. Insya Allah di pilkada 27 November nanti akan lebih simpel. Surat suaranya akan lebih kecil, surat suaranya ada fotonya, sehingga semua bisa melihat foto calonnya dan tak keliru mencoblosnya. Maka ayo kita bersemangat datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Ya, Oke. Nah, selain itu juga kita ingin berpesan nih kepada para pendengar, kemudian juga masyarakat Kabupaten Kayong Utara khususnya ya. Jadi untuk lebih bijak ya saat menerima dan meneruskan informasi yang berkaitan tentang pemilu nih Pak Abdul ya. Karena banyak sekali beredar informasi-informasi di media sosial, kemudian juga di lingkungan sekitar kita. Jadi alangkah lebih baiknya kita lebih bijak lah. Jangan sampai nanti kita harus berurusan dengan pihak-pihak yang seperti misalnya bapak-bapak kita yang bertugas di kepolisian akibat dari informasi yang kita dapatkan tersebut. Baik Bang Abdul, sebelum kita mengakhiri acara dialog interaktif kita untuk edisi hari ini, mungkin masih ada yang ingin disampaikan kembali terkait tema kita untuk edisi hari ini. Silakan Bang Abdul. Terima kasih Mbak Mi. Pesan terakhir untuk seluruh masyarakat Kabupaten Utara, pilkada tidak lama lagi. Siapapun calonnya, mudah-mudahan kita bisa memilihnya dengan aman dan damai. Siapapun calonnya, berapapun jumlahnya, mereka adalah putra terbaik Kabupaten Kayong Utara. Maka beda pilihan itu boleh, tapi tidak membuat kita harus bertengkar, bermusuhan, atau bahkan kita saling menjatuhkan yang bermuara kepada pidana. Mari sukseskan pilkada, tetap baca, saring baru sharing. Jangan main share, khawatirnya hoax. Kemudian tanyakan ke pihak yang berwenang. Jika sumbernya itu dari KPU, silakan klarifikasi ke pihak KPU. Jika sumbernya di pasangan calon, langsung tanyakan ke pasangan calon. Atau sumbernya di pemerintah, langsung tanyakan. Jangan tanyakan ke pihak yang tak berwenang. Akhirnya informasi bias. Apalagi sekarang RKU, bisa on call, bisa WA. Silahkan tanyakan RKU, insya Allah RKU bisa mengklarifikasi, bisa membantu KPU, bisa membantu pemerintah untuk menyampaikan informasi-informasi terupdate dan pasti akurat. Oke, terima kasih Bang Abdul dan buat seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara khususnya pendengar setia RKU. Jadi itu tadi ya dialog interaktif kita untuk edisi hari ini bersama Bang Abdul Khair dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. Dan tentunya tadi kita mengambil tema tentang persiapan data pemilih pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan tepat pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Nah, seperti yang sudah disampaikan, gunakan hak pilihnya. Nah, kalau misalnya kita beda pilihan, itu adalah hal yang biasa terjadi. Namun yang pastinya jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Kita harus sampai bermusuhan dengan tetangga, misalnya dengan sanak saudara kita. Baik, kita berpisah dan insya Allah tentunya mudah-mudahan untuk edisi minggu depan sudah bisa hadir kembali ya Bang Abdul dengan tema yang berbeda tentunya dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda yang saat ini masih tetap setia di 101,5 MHz RKU. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.